Beberapa waktu kemudian, rombongan itu mendapat banyak perhatian dan juga penghormatan. Penduduk yang desanya dilewati oleh rombongan Prabu Hayam Wuruk kini terkejut. Mula-mula mereka tidak tahu siapa yang lewat dan kemudian segera mencari tahu. Begitu orang-orang di pedesaan itu tahu rombongan yang lewat itu ternyata adalah rajanya, mereka segera menempatkan diri di tepi jalan. Akan tetapi, sang Prabu Hayam Wuruk ternyata berada di kereta paling depan. Para kerabat raja tidak ada yang ikut dalam rombongan yang tengah menempuh perjalanan menuju ke Tongas, tidak jauh dari kota Iwangga di pesisir Probolinggo itu. Tidak para ibu suri masing-masing suaminya, pun tidak pula para Sekar Kedaton. Permaisuri Sri Sudewi Padukasori tentu lebih senang tinggal di rumah karena ia memiliki kesibukan yang amat menyenangkan, yaitu mengurus Kusuma Wardani yang montok dan mengemaskan. Di antara para pejabat, nampak pasangguan Gagak Pongol yang memilih berada di atas kuda daripada berada di dalam kereta kuda. Bersebelahan dengan Gagak Pongol, Kanuruan Gajah Henggon berkuda dengan kecepatan menyesuaikan diri dengan yang lain. Di antara para pejabat penting Mojopahit, hanya Tumenggung Macanlewung yang diam. Ia memilih tidak banyak berbicara. Tumenggung Macanlewung punya alasan untuk gelisah. Dalam rombongan yang dikawal oleh banyak prajurit itu, Gajah Sagara berkuda tidak jauh dari kereta kuda yang ditunggangi oleh istrinya. Dyah Ganitri ternyata tidak terganggu oleh kehamilannya. Ia menjadi bagian dari rombongan itu. Dyah Ganitri layak bahagia karena ibu mertuanya sangat memperhatikan dan juga menjaganya. Jika diserang rasa kantuk, Dyah Ganitri bahkan tidak merasa sungkan minta dipeluk. Dyah Ganitri merasa amat bahagia dengan kehamilannya. Ia juga merasa bahagia karena kehamilannya itu membuatnya bisa bermanja-manja kepada ibu mertua yang menganggap dirinya tidak ubahnya anak sendiri. Sedangkan Rahyu Sunelok sendiri merasa pilihan anaknya ternyata adalah sosok yang tepat. "Kau merasa mual, Dok?" tanya Rahyu Sunelok. Dyah Ganitri kini menggeleng. Rahyu Sunelok layak merasa heran melihat ketahanan tubuh menantunya itu. Rahyu Sunelok ingat ketika dulu ia hamil Gajah Sagara, bawaannya selalu ingin muntah. "Nyanyikan sebuah tembang untukku, Dok," pinta Rahyu Sunelok. Dyah Ganitri kini tertawa geli mendengar permintaan itu. Yang ia lakukan kini justru adalah memejamkan mata. "Jangan tidur," kata Rahyu Sunelok. Dari mulut sang menantu kemudian mengalir sebuah tembang yang sangat menghibur sang mertua. Desa demi desa kini telah dilampaui. Japanan telah jauh berada di belakang dan Pasuruan kini menjadi semakin dekat. Sang Prabu Hayam Wuruk menikmati perjalanan itu. Bahkan ia meminta berhenti di sebuah tempat dekat Pasuruan untuk mengenang sebuah peristiwa menyedihkan yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Di tempat yang ditandai sebuah tonggak itulah dulu pecah perang yang amat dahsyat antara Mojopahit dengan Lumajang karena hasutan dari Ramapati. Sore kini membayang ketika Prabu Hayam Wuruk telah sampai di Tongas. Perjalanan tidak mungkin dilanjutkan karena Tongas telah disergap datangnya malam. Macanlewung yang gelisah kini menyalurkan perintah untuk memperketat pengamanan. Macanlewung kini benar-benar gelisah oleh sebuah alasan. "Kau kenapa?" tanya Kanuruan Gajah Henggon. Amat berat kini tarikan napas Tumenggung Macanlewung. Macanlewung memperhatikan beberapa tenda yang kini telah dipasang. Tenda yang paling besar dijaga oleh 8 orang prajurit. Di tenda itulah Prabu Hayam Wuruk beristirahat.
Terpisah dari tenda yang digunakan oleh sang raja, beberapa tenda yang lain juga didirikan. Tenda-tenda itu digunakan para abdi, juga Nyai Gajah Enggon dan menantunya. Untuk Gajah Enggon, Gagak Pongol dan Macan Lewung sebenarnya telah disiapkan tenda khusus. Namun, para pejabat penting itu kemudian menolak. Sebagai prajurit yang di sepanjang hidupnya terbiasa menghadapi medan yang berat, Gajah Enggon, Gagak Pongol dan Macan Lewung lebih senang tidur di tempat yang terbuka. "Ada apa?" tanya Gajah Enggon melihat sikap Macan Lewung yang aneh. Gagak Pongol kini bergabung. Macan Lewung kini siap dengan ceritanya. "Sebelum berangkat, aku telah menangkap orang-orang yang aku curigai tercemar oleh mata-mata Sunda." Gagak Pongol kini mengerutkan dahinya. "Tercemar? Ya, Senopati Diapirowo dan Senopati Mudro tadinya mengajukan permintaan kepadaku untuk diizinkan untuk ikut. Aku menolak permintaan itu. Bahkan kemudian, aku menjebloskan mereka ke tahanan untuk sementara waktu." Gajah Enggon kini merasa membutuhkan tambahan keterangan. "Alasan apa yang kau gunakan untuk menjebloskan mereka?" "Tulisan-tulisan mencurigakan itu muncul lagi," jawab Macan Lewung. Gajah Enggon kini menyimak dengan penuh perhatian. "Di mana tulisan itu muncul? Di dalam istana atau di luar?" tanya Gajah Enggon. "Di dinding istana, tepat di depan rumah Kakang Gajah Mada." Bunyi tulisan itu, "Kini tiba saatnya, lakukan di Tongas." Gajah Enggon dan Kanuruan Gajah Enggon tidak mungkin menganggap cerita yang dituturkan oleh Macan Lewung itu sebagai sebuah hal yang sepele. Gajah Enggon yang kini menebarkan pandangan matanya mendapati kesibukan anak lelakinya yang tengah membagi-bagi tugas. "Apakah itu berarti dalam pasukan pengawal ini masih ada kemungkinan terdapat prajurit yang tercemar yang kau curigai sebagai seorang calon pembunuh?" kejar Gajah Enggon. Tumenggung Macan Lewung tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ada banyak hal yang ditimbang dan terus-menerus dicermatinya. "Pasukan yang kubawa untuk mengawal Sri Baginda bersih. Tidak ada seorang pun yang tercemar. Aku hanya cemas. Barangkali di depan kita nanti ada gerombolan yang tiba-tiba muncul melakukan penghadangan." Gajah Enggon tidak sependapat. "Dengan pengawalan seperti yang kau lakukan, kemungkinan penghadangan rasanya kecil. Jika serangan itu benar ada, pasti akan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan sasaran utamanya tetap adalah Kakang Gajah Mada." Tumenggung Macan Lewung kini punya pandangan cara yang lain. "Ya, kemungkinan itu tetap ada. Kemungkinan pelaku balas dendam itu menyusul dan sekarang berada di belakang juga ada. Kemungkinan pelakunya hanya seorang pun juga ada. Pelakunya beberapa orang bisa pula. Pelakunya cukup banyak dan mereka melakukan penghadangan atau penyerbuan terhadap sapi juga ada. Aku harus mewaspadai semua celah itu." Sang waktu kini bergerak menapati kodratnya. Tumenggung Macan Lewung menjadi orang yang paling tidak tenang. Firasatnya mengatakan akan terjadi sesuatu. Macan Lewung merasa yakin pihak yang berniat melakukan balas dendam itu benar-benar akan bergerak. Pelakunya sedang menempuh perjalanan yang sama. Bisa jadi pelakunya telah mendahului atau membayangi dari belakang. Tumenggung Macan Lewung cemas Prabu Hayam Wuruk akan menjadi sasarannya. Di dalam istana, barangkali mustahil untuk menghayal sang raja. Namun di tempat yang terbuka, anak panah bisa saja lepas dari jarak jauh tanpa harus khawatir bakal tertangkap atau diketahui jati dirinya. "Belum tidur, Paman?" tanya Gajah Sagara.
Tumenggung Macan Lewung tidak menoleh. Perhatiannya terarah pada perapian yang kini nyaris padam. "Duduklah," kata Tumenggung Macan Lewung. Gajah Sagara duduk di sebelah Tumenggung Macan Lewung. Suara mendengkur cukup keras kini terdengar lagi entah dari mana. "Bagaimana dengan istrimu?" Pertanyaan itu telah menyebabkan Gajah Sagara tersenyum. "Aku tidak menyangka, Paman. Bahkan aku merasa semua ini seperti mimpi. Romo dan Biyung yang semula tidak bisa menerima dia Ganitri, akhirnya kini bisa menerima. Bahkan Biyung juga terlihat sangat menyayangi Ganitri. Paman melihat sendiri bagaimana sikap Biyung kepada perempuan Sunda itu." Tumenggung Macan Lewung kini manggut-manggut. "Sagara, apa kau yakin istrimu adalah benar-benar orang Sunda Surawisesa dan merupakan bagian dari komplotan yang kita curigai itu?" Gajah Sagara mengangguk ragu. "Iya, Paman. Akan tetapi, aku berharap sikap dia Ganitri berubah. Ia telah menjadi istriku, bahkan telah hamil. Setidaknya, ia akan menyesuaikan diri dengan kehendakku. Selama ini, secara tersamar aku selalu menjejalkan sikapku kepadanya. Aku banyak bercerita tentang harapanku agar hubungan Sunda dan Mojopahit pulih kembali. Aku berharap dendam itu tidak perlu dilanjutkan dan biarlah terkubur menjadi bagian dari masa silam." Tumenggung Macan Lewung kini menyimak. "Lalu apa kata istrimu?" "Istriku tidak mengatakan apapun, Paman." "Apakah selama ini istrimu pernah ditemui seseorang?" "Ya, romonya. Paman Ajak Galingsing juga pernah menengok," balas Gajah Sagara. Tumenggung Macan Lewung kini mengisi paru-parunya sampai belepotan melalui tarikan napas yang panjang. "Sebenarnya, bagaimana menurutmu, Sagara? Mata-mata Sunda Galuh yang mengusung niat membalas dendam itu sebenarnya ada atau tidak?" tanya Macan Lewung. Tidak mudah bagi Gajah Sagara untuk menjawab. "Aku tidak tahu, Paman. Namun aku berjanji akan membuka mata dan telingaku lebar-lebar. Sebaiknya, silakan Paman beristirahat. Biarkan aku yang berjaga sampai pagi. Telah aku niatkan untuk tidak tidur. Lagi pula, aku sedang kesulitan tidur. Sejak tersadar, aku telah menjadi bapak. Aku niatkan untuk menjalani laku prihatin, Paman. Namun yang terjadi malah kebablasan. Akhir-akhir ini, aku jadi sering kancilan." Tumenggung Macan Lewung kini mengangguk. "Baik, aku sangat mengandalkanmu." Tidak tahan lagi menahan kantuk dan merasa Gajah Sagara bisa diandalkan, Tumenggung Macan Lewung kini memejamkan mata. Tidurnya adalah sungguh tidur yang tidak bisa tenang. Telinganya kini menjadi tengen dan kepalanya sering terasa pusing. "Mungkin kecurigaanku saja yang terlalu berlebihan," kata Tumenggung Macan Lewung kepada dirinya sendiri setelah bangun. Pagi berikutnya adalah pagi yang amat cerah. Rombongan itu siap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Tumenggung Macan Lewung mengatur persiapan dengan seksama. Beberapa orang amban yang ikut dalam rombongan kini sibuk menyiapkan sarapan menggunakan semua alat masak yang dibawa. Sang Prabu juga mendapat kesempatan untuk mandi terlebih dulu. Kebetulan tidak jauh dari tempat itu ada sebuah sungai dengan air yang mengalir dengan jernih. Tenda yang bisa dibongkar pasang dengan cepat segera dikemas dan dimasukkan ke dalam kereta peralatan. Manakala matahari memanjat sedikit siang, rombongan itu pun kini telah kembali bergerak. Perjalanan yang semula lurus ke timur kini membelok ke selatan setelah sampai di bedungan kecil bernama Tongas. Makin lama, sejalan dengan jalanan yang semakin menanjak,
Udara yang semula panas kini telah berubah menjadi sejuk. Angin semilir menyegarkan menyebabkan segenap rombongan itu terlihat senang. Di dalam keretanya, Dyah Ganitri dan mertuanya tersenyum dengan sumringah. Dyah Ganitri merasa tidak salah telah merengek kepada suaminya untuk minta diizinkan ikut. Semula, lurah prajurit Gajah Sagara melarang karena khawatir perjalanan itu akan menyebabkan gangguan pada kehamilannya. Namun ketika Nyai Rahayu Sunilok minta ikut pula dan Gajah Enggon membolehkan, Gajah Sagara tidak lagi menolak keinginan dari istrinya itu. Pemandangan di sepanjang perjalanan kini terasa sangat indah. Langit biru, tidak ada mendung di belahan manapun. Lembah dan bukit di kejauhan terlihat hijau berbaur biru, dipadu oleh hamparan sawah yang menghijau bagaikan babut permadani. Keadaan terasa lebih menyenangkan karena ada banyak binatang yang menarik perhatian. Di langit yang amat tinggi, sebarisan burung kuntul terbang membentuk sebuah sudut. Entah kemana tujuan mereka. Sementara itu, di langit yang lain, ribuan ekor burung beranjangan terbang rendah. Burung ini berukuran kecil dan sangat berisik. "Apakah Biung pernah ke sini?" tanya Ganitri kepada mertuanya. "Belum, Dok. Baru kali ini," jawab Rahayu Sunilok. Saat melintasi Bulak, Gajah Sagara yang berada di barisan paling depan kini mengangkat tangannya, sebuah isyarat agar rombongan itu berhenti, dan Tumenggung Macan Lewung bergegas menuju ke depan. "Ada apa?" tanya Tumenggung Macan Lewung. Gajah Sagara tidak menjawab pertanyaan itu. Apa yang ia lihat sudah merupakan jawaban. Jauh di depan, menjelang masuk ke pedukuhan, nampak orang dalam jumlah yang sangat banyak. Sedang apa orang-orang itu? Gajah Sagara tentu tidak memiliki jawabannya. "Coba kau ke sana. Lihat ada apa. Jika kau menyimpulkan adanya bahaya, segera lepas isyarat." Gajah Sagara mengangguk dan langsung melanjutkan kendali kudanya. Kuda yang ditungganginya kini berderap. Berhentinya perjalanan itu mencuri perhatian Prabu Hayam Wuruk yang kemudian segera turun dari keretanya. "Semua dalam keadaan siaga!" teriak Tumenggung Macan Lewung. Macan Lewung layak cemas karena di sekitarnya ada banyak tanaman jagung yang tinggi dan rapat menjelang panen. Kenangan Macan Lewung kini terputar kembali pada apa yang pernah terjadi di Mojo Agung. Di antara rapatnya tanaman jagung semacam itu, Prabu Jayanegara nyaris bertemu dengan dewa kematiannya. Untunglah Gajah Mada saat itu dengan sigap menyelamatkannya. Prabu Jayanegara yang diuruk dengan tanah ternyata berhasil selamat. "Ada apa?" tanya sang Prabu Hayam Wuruk. Tumenggung Macan Lewung kini memperhatikan keadaan di sekelilingnya. "Perkampungan di depan bernama Pawadan. Ada banyak orang yang berkerumun, Gusti," jawab Macan Lewung. Perhatian Prabu Hayam Wuruk kini ikut tersita. Jauh di depan, Gajah Sagara memacu kudanya dengan kencang dan semakin dekat dengan yang ia tuju. Terheran-heran kini Gajah Sagara melihat adanya sebuah penyambutan. "Ada apa ini?" tanya Gajah Sagara. Orang-orang yang menggerombol di depan jalan masuk ke pedukuhan itu kini serentak mengangguk. "Kami mangayu bagio kedatangan Sang Prabu," kata salah seorang penduduk. Gajah Sagara terkejut. Kedatangan sang raja dan rombongan ke tempat itu dirahasiakan. Bagaimana mungkin penduduk pedukuhan yang akan dilewati itu sudah tahu bahwa Sang Prabu akan lewat? Gajah Sagara yang masih berada di atas kudanya kini bersikap lebih waspada. Bagaimanapun, keadaan yang demikian itu justru sangat mencurigakan. "Siapa yang memberitahu kalian bahwa Sang Prabu akan lewat di tempat ini?" "Apa nama tempat ini?" tanya Gajah Sagara lagi. "Nama tempat ini adalah Pamadan, Gusti. Yang memberitahu kami siapa yang akan lewat di pedukuhan kami adalah Gusti Gajah Mada sendiri.
Jawab salah seorang penduduk. Sebuah jawaban yang berhasil mengagetkan lurah prajurit Gajah Sagara. Merasa telah memperoleh keterangan yang dibutuhkan, Gajah Sagara kemudian berbalik sambil tangannya melambai-lambai. Isyarat yang dengan segera dibaca oleh Tumenggung Macan Lewong itu, Gajah Sagara kini membalatkan kudanya amat kencang. Rambutnya yang berkibar-kibar kini dirasakan Gajah Sagara bagai terbang membelah angin. "Siapa mereka?" tanya Tumenggung Macan Lewong. Kuda yang ditunggangi Gajah Sagara melonjak. Kaki depannya kini terlihat terangkat. "Orang-orang Pamadan melakukan penyambutan, Paman," jawab Gajah Sagara. Tumenggung Macan Lewong seketika kini menjadi cemas. "Bagaimana mungkin? Seperti itu yang mereka katakan. Mereka tahu rombongan siapa ini?" "Ya, Paman. Aku telah mengajukan pertanyaan itu kepada salah seorang penduduk. Mereka mengatakan mereka tahu pedukuhan mereka akan dilewati sang raja karena diberitahu oleh Paman Gajah Mada." Tumenggung Macan Lewong tidak punya pilihan lain selain menghela tarikan napas yang panjang. "Meskipun sudah bukan Mahapati, Kakang Gajah Mada masih gemar bermain telik sandi," kata Tumenggung Macan Lewong dalam hatinya. Rombongan itu kemudian kembali bergerak. Tumenggung Macan Lewong harus menyimpan rasa gelinya mendapat penyambutan luar biasa yang dilakukan oleh penduduk Pamadan. Para penduduk itu dipimpin langsung oleh Buyut Pintasmerti. Rupanya yang melakukan penyambutan itu tidak hanya orang-orang kabuyutan Pamadan, tetapi juga orang-orang dari Saleces yang dipimpin langsung oleh Ki Buyut Saleces. Penyambutan itu sangat meriah karena di sepanjang jalan rakyat berjongkok berjajar-jajar. Suara gamelan terdengar mengalun mengiringi 5 orang penari tayub yang kini dengan lemah gemulai menari dan juga nembang. Dyah Ganitri merasa geli sekaligus takjub melihat pemandangan itu. "Kami adalah gabungan penduduk Pamadan dan Saleces, mengucapkan selamat datang kepada Gusti Prabu," kata Ki Buyut Saleces yang berdiri berdampingan dengan Ki Buyut Pamadan. Prabu Hayam Wuruk tidak turun dari kereta kudanya. Dengan cermat dan seksama, Macan Lewong memperhatikan semua orang yang menggerombol mengepung kereta kuda sang Prabu. Macan Lewong cemas ada orang yang mendadak melakukan sesuatu yang akan membahayakan sang Prabu. Prabu Hayam Wuruk yang mengenali 2 orang itu karena pernah menghadap di istana kini terlihat mengangguk. "Masih jauhkah tempat yang bernama Sapih itu, Ki?" tanya Prabu Hayam Wuruk. "Tidak seberapa jauh, Gusti. Mari silakan Gusti melanjutkan perjalanan. Kami segenap rakyat Pamadan dan Saleces akan mengiring hingga ke pesanggrahan milik Gusti Gajah Mada." Perjalanan yang terhenti itu kini kembali bergerak, namun kini tidak bisa terlalu cepat. Berbagai buah-buahan yang dibagikan kepada para prajurit dan disajikan untuk Prabu Hayam Wuruk menyebabkan gerak itu menjadi lamban dan gaduh. Gelak tawa kini terdengar di sana-sini. Lurah prajurit Gajah Sagara memberi sumbangan tawa yang sangat keras karena mendengar sesuatu yang lucu. Dyah Ganitri yang sedang merasa hamil merasa terlunasi dendam kesumatnya ketika menemukan buah yang telah menyenangkan hatinya. Namun mertuanya segera memberinya peringatan yang keras. "Hati-hati makan buah itu, Dok. Jaga bayimu." Dyah Ganitri kini kaget. "Kenapa, Yung?" tanya Dyah Ganitri. "Durian dan nanas itu tidak boleh dimakan oleh perempuan hamil. Durian akan membuat bayimu kepanasan dalam perut dan mungkin akan menyebabkan keguguran. Demikian juga dengan buah nanas." Betapa kecewa kini Dyah Ganitri. Lihat itu, Rahi Sundoro dengan segera tersenyum. "Durian boleh dimakan sedikit, Dok. Tetapi nanas tidak boleh. Mangga juga boleh." Kanuruan Gajah Enggon yang berada pada jarak yang cukup dekat
kini menyimak pembicaraan yang terjadi antara istri dan menantunya itu. Melihat dari dekat bagaimana hubungan antara mertua dan menantu itu, serta bagaimana sikap santun Dyah Kanigri dalam kesehariannya, Gajah Henggon akhirnya memang terjerembab pada sebuah kesimpulan. Gajah Sagara tidak salah pilih. Tidak terlalu jelek, ucap Kanuruan Gajah Henggon dalam hatinya. Sejalan dengan waktu yang bergerak, rombongan itu akhirnya semakin dekat dengan tempat yang dituju. Dari ketinggian sebuah bukit, dua orang lelaki yang menebang kayu kini terkejut melihat barisan orang yang meliuk-liuk di kejauhan itu. Wah, kau lihat itu? Ada apa itu? Ada banyak kereta kuda, ada banyak prajurit, lalu ada banyak orang yang berjalan mengiring di belakang. Pasti pejabat penting yang menengok mantan Mahapati Gajah Mada. Kau benar, ayo kita ke sana. Air terjun Sapi menggemuruh karena pasukan air dari atas kini telah tiba-tiba melimpah. Itu terjadi bagai menandai datangnya Sang Prabu ke tempat itu. Gajah Mada yang biasanya ada di ladang bersama-sama dengan penduduk yang lain mengolah tanah, namun pada hari itu Gajah Mada yang telah tahu bakal kedatangan tamu kini telah mempersiapkan dirinya di pendopo. Gajah Mada mengenakan jubah yang berwarna putih, tangan kanannya kini memutar tasbih. Penampilannya yang berubah bagai pandito itu pasti akan mengagetkan siapapun yang telah lama tidak melihatnya. Selamat datang di Sapi, kata Gajah Mada menyalami Gajah Henggon yang pertama kali datang mendekatinya. Ketika berhadapan dengan Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada meneguk sebelah kakinya dan kemudian memberi hormat dengan menyembah. Prabu Hayam Wuruk membalas melalui menganggukkan kepala. Sama sekali tidak terlihat jejak kecanggungan di wajah Hayam Wuruk yang setahun lalu pernah sangat dikecewakan oleh patihnya itu. Jadi ini tempat persembunyianmu, Paman? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Hamba Gusti. Prabu Hayam Wuruk kini menebarkan pandangan matanya dengan memutar tubuh dari selatan ke timur, dari timur ke utara, dan di sana nampak garis lurus batas laut dari timur ke barat. Prabu Hayam Wuruk memutar lagi, memperhatikan pebukitan di barat dan kembali mengarahkan perhatiannya ke wajah Gajah Mada. Di mana letak air terjun itu, Paman? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Di sebelah sana, Gusti. Apakah Gusti berkenan melihat air terjun itu sekarang? Prabu Hayam Wuruk menoleh kepada Tumenggung Macan Lewung. Namun Prabu Hayam Wuruk melihat Tumenggung Macan Lewung menggeleng dengan tegas, isyarat agar sang Prabu tidak terburu-buru mengambil keputusan. Gajah Mada yang melihat Macan Lewung mampu membaca ketegangan di wajah sahabatnya itu. Gajah Mada kemudian bergegas mengambil langkahnya. Kalau begitu, mari kita ke pendopo, Gusti, kata Gajah Mada. Tumenggung Macan Lewung mengangguk menyetujui. Gajah Mada menempatkan diri di depan. Ia bersikap melindungi kalau sampai sebuah bencana menimpa Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada membawa Prabu Hayam Wuruk menuju ke pendopo. Para prajurit kemudian juga bergegas menempatkan diri melakukan pengawalan yang sangat ketat. Gajah Sagara yang mendapat tugas khusus dari Tumenggung Macan Lewung kini menebar pandangannya, mencoba mencari-cari barangkali ada orang yang mencurigakan. Jika orang itu ada, Gajah Sagara telah siap dengan pisau-pisau terbangnya. Kanuruan Gajah Henggon dan Pasangguan Gagak Pongol juga bergegas mendekati Tumenggung Macan Lewung. Bahaya itu ternyata benar-benar ada. Aku melihat orang itu menyamar. Meskipun kakinya dibuat pincang, aku mengenalinya. Di mana orang itu? Tadi ia berada di sini, bisik Tumenggung Macan Lewung. Gajah Henggon kini menjadi tidak sabar. Orang itu siapa? Tanya Kanuruan Gajah Henggon.
Tumenggung Macan Dewung merasa serba salah untuk menyebut sebuah nama. Siapa? Besanmu. Gajah Enggon kini yang menjadi berubah tegang. Ki Umbang Prabaswa ada di sini. Tumenggung Macan Dewung kini mengangguk dengan tegas. Ya, aku tadi melihatnya. Pasangguan Gagak Bongol juga tidak kurang penasaran dan cemasnya. Orang itu tidak ikut. Sejak perkawinan anakmu, orang itu tidak kelihatan batang hidungnya, bukan? Tanya Gagak Bongol. Kanuruan Gajah Enggon kini mengangguk. Wajah Gajah Enggon membahasakan rasa gelisahnya yang kini menjadi semakin lugas. Apa kau yakin besanku ada di sini? Aku sangat yakin. Orang itu mengubah penampilannya. Wajahnya dibuat kotor dan berjalan terbincang-bincang. Kerumunan orang banyak itu ternyata malah menyulitkan. Tumenggung Macan Dewung jengkel karena merasa celah itu sangat kini terbuka. Benar apa yang telah dicemaskannya. Bahaya tidak hanya mengancam Gajah Mada, bahaya juga mengintip nyawa sang Prabu Hayam Wuruk. Macan Dewung tidak ingin kecolongan. Para prajurit pun kini segera diperintahkan agar berada di puncak kewaspadaan mereka. Para prajurit yang menjaga Hayam Wuruk menempatkan diri berdiri membelakangi sang Prabu dan mengarahkan pandangan matanya kepada setiap orang. Mendapat keterangan langsung dari romonya, wajah Gajah Sagara kini berubah. Paman Umbang Prabaswa, nyaris tersedak kini Gajah Sagara. Gajah Enggon merasa tidak perlu mengangguk untuk menegaskan keterangannya. Bagaimana mungkin, Romo? Tanya Gajah Sagara. Yang tidak mungkin menurutmu bisa saja terjadi. Dengan menjadi mertuamu, bukan berarti Ki Umbang Prabaswa menyurutkan niatnya. Aku menduga Ki Umbang Prabaswa tidak sendiri. Pasti hadir juga calon pembunuh yang telah dibinanya. Dan kita tidak tahu berapa jumlah mereka. Gajah Sagara kini mengangguk. Dengan cekatan, Gajah Sagara menempatkan diri di tempat yang pas agar bisa mencermati semua wajah yang hadir di pendopo rumah Gajah Mada. Kehadiran penduduk Pamatan dan Saleces ternyata juga sangat merepotkan. Wajah-wajah itu tidak dikenal sebelumnya, juga tidak diketahui jumlahnya. Tumenggung Macan Dewung memang harus menikmati kegelisahannya. Ia telah menyisir semua raut muka, tetapi tidak menemukan yang dicarinya. Orang pincang itu tidak bisa ditandai keadaan kakinya karena semua orang kini tengah diam. Semua orang duduk bersila di setiap ruang yang ada di pendopo, siap menyimak pembicaraan yang akan terjadi antara Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada kini membaca kewaspadaan yang luar biasa itu. Meskipun ingin tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Prabu Hayam Wuruk nampak siap memulai pembicaraannya. Semua orang menutup mulut supaya bisa menyimak pembicaraan itu tanpa ada satu bagian pun yang tercecer dari pendengaran. Diah Ganitri yang duduk bersimpuh, Rahyu Sindelok memeluk menantunya itu. Diah Ganitri kini memandang sosok Gajah Mada dengan mata yang berbinar-binar. Selama ini Diah Ganitri hanya mendengar kebesaran nama Gajah Mada. Kini ia bisa melihat secara langsung wujud dari Gajah Mada, sosok di balik terbantainya Prabu Maharaja Linggabwana, Permaisuri Dewi Laralingsing, Sekar Kedaton Diah Pita Loka Citra Resmi, dan hampir seratusan pejabat serta para prajurit pengawalnya. Paman, aku telah mengirim pesan melalui Paman Gajah Enggon, kata Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada kini mengangguk. Hamba Gusti, hamba berterima kasih telah menerima anugerah Sima ini. Selanjutnya, karena di Sima anugerah tuanku ini telah berdiri pesanggerahan. Dengan ini, hamba mohon izin untuk menandai Sima ini dengan nama Mada Karipura.
Prabu Hayam Wuruk menyimak dengan penuh perhatian ucapan dari Gajah Mada. Telah lama hamba berangan-angan menamai tempat ini Mada Karipura. Hamba ingin Mada Karipura ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Setiap hari, penduduk Pamadan dan desa-desa sekitarnya, juga penduduk Saleces yang agak jauh, berkumpul membicarakan banyak hal. Mereka saling bertukar pikiran dan pengalaman. Setahun waktu telah berjalan dan telah banyak kemajuan yang diperoleh. Sang Prabu mendengarkan cerita Gajah Mada dengan penuh minat. Gajah Mada amat rinci bercerita bagaimana perjuangan yang harus ia lakukan untuk mengubah tempat yang semula terpencil itu menjadi seperti yang sekarang. Jalan yang semula sempit kini telah dilebarkan sehingga tidak hanya kuda yang bisa lewat, namun juga kereta kuda.